Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 4 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Jelang Idul Adha 2025, Pemkot Ambon gencar periksa kesehatan hewan kurban. Menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada Jumat 6 Juni 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai titik lapak dan masjid di wilayah kota. Pemeriksaan ini digelar sejak Senin 2 Juni 2025 kemarin dan akan berlangsung hingga seluruh hewan kurban disalurkan kepada masyarakat. Beberapa lokasi sasaran antara lain Desa Air Besar, Desa Batu Merah, Kebun Cengkeh, dan Desa Hunut. Tak ketinggalan masjid-masjid yang menjadi tempat penyembelihan juga ikut dipantau. Pejabat analis pasar hasil pertanian dan ketahanan pangan Kota Ambon bidang peternakan dan kesehatan hewan, Faizal Hasan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan memastikan hewan-hewan kurban dalam kondisi sehat, layak konsumsi, dan sesuai syarat Islam. Ia menambahkan tidak semua lokasi diperiksa secara menyeluruh, namun pengambilan sampel dilakukan secara representatif. Hari pertama fokus pemeriksaan kepada sapi-sapi kurban bantuan pemerintah Kota Ambon. Sementara itu, Dr. Ebenezer Luik, perwakilan dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kota Ambon yang turut mendampingi di lapangan mengaku sejauh ini belum ditemukan adanya hewan yang terjangkit penyakit. Kabar baik disampaikan Dr. Evan bahwa saat ini Kota Ambon masih tergolong zona hijau sebab hewan kurban yang dipasok masih dalam wilayah lokal Provinsi Maluku. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, bidang peternakan dan kesehatan hewan, memang setiap tahun menganggedakan kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yang mana kami bisa memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang akan nantinya didistribusi atau yang akan dibeli oleh para konsumen itu bisa asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi kategorinya hewan yang sehat, hewan yang tidak cacat, normal, dan secara syariat Islam harus dipenuhi agar hewan-hewan itu bisa digunakan sebagai hewan kurban sebagaimana mestinya. Terima kasih. Boleh ada. Ini kegiatan setahun untuk setiap kali mulai datang hewan kurban, makanya kita Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Ambon, khususnya bidang peternakan, akan membuat jadwal untuk di tempat-tempat penampungan hewan kurban untuk kita mengecek apakah hewan itu sehat, tidak ada cacat dalam hal cacat pada kulit apapun, patah kata tulang. Kita ke informasi lain, Tribuner. Selokan di Jalan Jenderal Sudirman Ambon tersumbat sampah, warga keluhkan banjir. Saluran drainase di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, khususnya di jalur dari arah Galala hingga depan Maluku City Mall, kini dipenuhi tumpukan sampah plastik. Selasa 3 Juni 2025, kondisi ini menyebabkan selokan tersumbat total dan memicu keluhan dari warga sekitar. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi, sampah plastik yang mayoritas berupa sisa bungkusan makanan dan botol bekas terlihat memenuhi seluruh badan selokan. Akibatnya, aliran air di saluran tersebut tidak lancar, bahkan cenderung tertutup sepenuhnya. Jeffrey Tuhumuri, 36 tahun, seorang karyawan hotel yang berlokasi di area tersebut,
mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menambahkan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada lingkungan sekitar, terutama saat musim hujan. Mewakili warga dan pelaku usaha di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jeffrey berharap pemerintah Kota Ambon segera mengambil tindakan. Permintaan ini menyusul kekhawatiran akan dampak yang lebih besar jika masalah penyumbatan selokan ini tidak segera diatasi, terutama saat musim hujan yang intens. Got di sini kono deng sampah semua. Kalau hujan banjir, katong di hotel yang kena imbasnya. Ya, mohon untuk pemerintah datang langsung situasinya. Dari Kota Ambon kita ke Serang bagian timur, Tribuners. Genangan air di badan jalan kawasan Wailola, Kota Bula meresahkan. Warga minta segera diatasi. Badan jalan lintas Bula menuju Banggoy, tepat di kawasan Wailola, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, tergenangi air Selasa 3 Juni 2025. Pantauan tribunambon.com, air bahkan menggenangi badan jalan hingga nyaris sejauh 50 meter dengan kedalaman mencapai mata kaki orang dewasa. Abdul, 34 tahun, salah seorang warga mengaku resah dengan kondisi itu. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, pejalan kaki jauh lebih terdampak. Menurutnya, sistem drainase yang sudah tak berfungsi baik memperparah kondisi tatkala hujan dengan intensitas tinggi mengguyur. Alhasil dengan cepat air menggenang dan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Hal serupa juga turut dikeluhkan Basri Rumadau, 45 tahun, salah satu pengendara roda 4 yang mengaku genangan air tersebut kerap menghambat aktivitasnya sebab jelas jalan semakin sempit. Dirinya mewakili pengendara dan warga sekitar berharap agar masalah tersebut harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah setempat guna mendukung kelancaran aktivitas mereka. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tinjau banjir bandang DKI besar, DPRD Malra dorong Pemkab selesaikan APBD perubahan. Pimpinan dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mengunjungi warga terdampak banjir di wilayah KI Besar, Rabu 4 Juni 2025. Pantauan tribunambon.com pukul 8.40 waktu Indonesia Timur, rombongan tiba di Ohoi Tamangil Nuhuten dan langsung menuju lokasi banjir didampingi Camat KI Besar Selatan Yopi Ubro menumpangi mobil L300. Tiba di lokasi bencana, Ketua DPRD Malra Stepanus Layanan nampak berdialog dengan warga sembari meng-cross-check kerusakan yang terjadi di Ohoi tersebut. Sementara salah satu warga Ohoi Tamangil Nuhuten, Eleston Rahayaan, mengatakan banjir sejak Minggu 1 Juni 2025 mengakibatkan 8 rumah rusak. Menurutnya, pergeseran tanah yang terjadi juga berimbas ke jalan yang terbelah. Dia berharap prioritas perbaikan rumah warga yang terdampak banjir. Turut hadir bersama rombongan DPRD Malra, Ketua DPRD Stepanus Layanan, Wakil Ketua Yohanes Bosko Rahawarin, beserta Antonius Renyaan, juga pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD setempat.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.